Di kalangan masyarakat pada umumnya sudah terbiasa dengan mengkonsumsi ikan mas. Selain mudah didapat, dari segi harga maupun gizinya tak kalah dengan ikan-ikan lain, baik yang bersumber dari laut maupun ikan air tawar lainnya yang sengaja dipelihara di kolam-kolam. Salah satu komoditas air tawar penting di Indonesia dan menjadi sumber protein bagi masyarakat adalah ikan mas. Namun sayangnya, ikan mas memiliki laju pertumbuhan yang rendah, juga rentan terhadap penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan produksi. Hingga akhirnya, dari Balai Pengembangan dan Pemajuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa Purwakarta menciptakan rekayasa genetik untuk ikan mas yang diberi nama ikan mas marwana. Lalu seperti apakah rekayasa genetik untuk ikan mas yang diberi nama ikan mas marwana tersebut? Kita simak selengkapnya dalam Info Tani edisi kali ini. Di kalangan masyarakat pada umumnya sudah terbiasa dengan mengkonsumsi ikan mas. Selain mudah didapat, dari segi harga maupun gizinya tak kalah dengan ikan-ikan lain, baik yang bersumber dari laut maupun ikan air tawar lainnya yang sengaja dipelihara di kolam-kolam. Salah satu komoditas air tawar penting di Indonesia dan menjadi sumber protein bagi masyarakat adalah ikan mas. Namun sayangnya, ikan mas memiliki laju pertumbuhan yang rendah, juga rentan terhadap penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan produksi. Hingga akhirnya, dari Balai Pengembangan dan Pemajuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa Purwakarta menciptakan rekayasa genetik untuk ikan mas yang diberi nama ikan mas marwana. Lalu seperti apakah rekayasa genetik untuk ikan mas yang diberi nama ikan mas marwana tersebut? Kita simak selengkapnya dalam Info Tani edisi kali ini. Ikan mas merupakan jenis ikan air tawar yang mudah beradaptasi dan bereproduksi. Namun pemijahan atau perkawinan induk ikan mas yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan dan rendahnya ketahanan ikan mas terhadap penyakit. Mengatasi hal tersebut, sejak 2016 lalu, Balai Pengembangan dan Pemajuan Stok Ikan Nila dan Mas atau BPPSINM berhasil melakukan rekayasa genetika ikan mas marwana atau mas ras wanayasa. Dari segi pembudidayaan pun, balai yang dibangun di area seluas 5,5 hektar ini ditangani langsung tenaga-tenaga terlatih yang sebelumnya telah dididik di balai tersebut. Seperti di tempat pembudidayaan ikan pada umumnya, di BPPSINM sama-sama jantan ya. Kemudian kalau yang jantan, ciri yang ini ciri-ciri khususnya yang apa nih, jantan. Pak? Ini ciri-ciri jantan kalau di ini suka keluar spermanya warna putih-putihan. Tapi perutnya nggak buncit kayak Ya, nggak kayak betina terlalu ya, Pak ya. betina, ya.
Terus ini induk-induk ikan nih siap untuk dipijah ya tadi ya Pak. Ini pada usia berapa? Ini satu sampai 1,5 tahun. 1 sampai 1,5 tahun. Dengan bobot berat 3 sampai 5 kilogram. Oke. Terus kalau udah dipijahin, ikannya diapain lagi Pak? Ini dimasukkan ke kolam pemijahan. Kolam pemijahan. Ya. Sebelah mana Pak kolamnya? Ya, bisa kita lihat. Oh iya, boleh. Kita ke sana Pak. Ya. Oke, mari Pak. Ya. Masih berada di area komplek balai yang terbilang tertata rapi serta asri ini. Terdapat kolam pemijahan induk ikan mas marwana yang telah diseleksi, kemudian dipindahkan ke kolam pemijahan yang telah disiapkan. Persiapan kolam untuk pemijahan meliputi pembersihan kolam, pengisian air, dan pemasangan kakaban. Ini Pak kolam persiapan untuk pemijahan ikan mas marwana. Ini kolam pemijahannya ya Pak. Ya. Terus nih sebelum proses pemijahan dilakukan, pasti ada persiapannya dulu ya Pak ya? Ada. Persiapannya apa aja Pak? Satu, membersihkan bak ini supaya tidak ada lumpurnya. Ya. Nah, udah dibersihkan, terus pengisian air dengan ketinggian 80 sampai 1 meter. Ya. Kemudian ini dipasang apa Pak? Ini dimasukkan dulu induknya dan udah masukkan induk jantan mas marwana putih, jantan dan betina, tinggal kita pemasangan kakaban. Ini tuh namanya kakaban. Ya, Ini kakaban. induk ya Pak ya? Ya, bisa dibilang. Oh, fungsinya buat apa Pak? Ini adalah untuk menempelnya, ini media supaya ikan emas yang udah mijah nempel di kakaban itu. Misalkan kalau tidak pakai kakaban, si telur biasanya kan keluar dari itunya, Dari induknya ya? induknya suka keluar dan ke lantai dasar ditempel sama lumpur. Bisa. Sekarang kita kemana lagi Pak? Ya, berarti kita lihat hasilnya pagi jam 6. Hasilnya besok pagi. Ya. Oke, mari Pak. Ya. Tahapan selanjutnya, kakaban yang sudah dipenuhi telur dibiarkan selama 2 sampai 3 hari hingga akhirnya menetas. Tak jauh dari kolam pemijahan, terdapat bangunan yang disebut hatchery indoor atau ruang penetasan telur. Di tempat ini terdapat beberapa kolam yang terbuat dari fiber yang diberi oksigen. Pak, mau tanya kalau Pak Yanto yang mana ya? Oh, Pak Yanto ya, sebelah sana. Yang itu Pak, Ya. terima kasih ya. Dan Pak Yanto, Ya, Pak. ya saya Amelia Pak dari Oh, TVRI. Ini kan kemarin saya udah lihat proses pemijahan. Ya, ya. Ini hasil dari Ya, pemijahan ya Pak ya? kemarin telur yang menetas tadi malam dipindahkan ke sini. Nah, dari telur-telur yang Menetas? ikan yang telur ini Hmm? ada 2 macam. Ada yang ini Hmm? terang, yang terbuahi. Terus ada yang Coba ya, ini Pak. putih yang nggak terbuahi. Oh, jadi yang kalau yang dibuahi Yang bening ya. ini ya Pak, ini ya? Nah, itu. Kalau yang Ini yang putih kayak kuning gitu ya Pak? itu yang nggak terbuahi. Oh, terus kalau lama telur menetasnya nih berapa lama? 3 hari. Terus kalau habis menetas ini berarti jadi larva. larva. Mau lihat larvanya? Oh, ada Pak, larvanya? Ada. Hanya memerlukan waktu 5 hari setelah telur-telur tersebut menetas. Kekaban diangkat dan larva yang merupakan hasil penetasan telur dibiarkan di dalam hapa. Larva yang sehat mempunyai ciri-ciri tertentu. Di antaranya gerakan larva yang lincah. Ya, berapa Pak? Ini larva 2 hari setelah penetasan. 2 hari setelah penetasan. Ah. Kalau udah siap ditanam ke kolam, Iya, jadi usia berapa? Iya, udah 2 hari setelah penetasan langsung ditanam ke kolam. Jadi Oh, iya, eh, iya.
memijahkan ya, besoknya bertelur. Nah, dari hasil bertelur 5 hari setelah itu, Setelah menetas, ya, langsung ditanam ke kolam ya Pak ya. ya. Kemudian setelah apa nih larva hasil menetas telur ini kita kemana? Nah, ditanam di kolam-kolam. Oh, ditanam di kolam-kolam. Ya. Jadi setelah dari sini langsung ditanam ke kolam-kolam ya Pak Ya. ya. Sebelum larva-larva ditebar ke dalam kolam yang terbilang dalam dan besar ini, diperlukan persiapan berupa pengeringan kolam serta penebaran pupuk kandang dan pengapuran. Nah, Pak, untuk yang persiapannya sendiri sebelum penerian dilakukan, apa aja Pak persiapannya? Nah, untuk persiapan penerian yaitu ada beberapa tahap, itu persiapan kolam. Persiapan kolam harus dilakukan untuk menunjang produksi hasil ikannya nanti. Ya. Yang pertama pengeringan kolam. Setelah kolam dikeringkan selama 3 hari sambil dibuang lumpurnya. Setelah kita mengeringkan selama 3 hari, kita melakukan tahap yang kedua, yaitu tahap pemupukan. Ya. Pemupukan bisa dilakukan dengan pupuk buatan atau pupuk Kandang. pupuk kandang ya, pupuk itu pupuk organik gitu yang berupa kotoran ayam. Nah, dengan dosis 250 gram sampai 500 gram per meter persegi. Ya. Setelah pemupukan dilakukan, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pengapuran. Pengapuran dilakukan sama dengan ditabur di dasar kolam juga dengan dosis 25 gram sampai 50 gram per meter persegi. Setelah kita melewati tahapan-tahapan yang tadi, pengeringan, terus pemupukan, pengapuran, nah, setelah selesai seperti ini, ya, setelah selesai kolamnya kita airi. Langsung 50, diairi? ya, langsung diairi. 50 sampai 75 cm. Berarti nanti setelah diairi bisa langsung ditanami larva begitu Pak? Belum bisa. Ya. Harus menunggu berapa lama? Harus menunggu 5 hari. Kenapa Pak harus Setelah menunggu diairi, lagi? nah, harus menunggu 5 hari karena harus tumbuh dulu pakan alami untuk pakan si larva tersebut nanti. Tahapan selanjutnya adalah penebaran larva yang dilakukan 5 hari setelah pemupukan dan pengapuran kolam. Sebaiknya larva ditebar pada saat suhu rendah, yaitu pada pagi atau sore hari. Sebelum ditebar, terlebih dahulu larva diaklimatisasi atau disesuaikan suhunya antara plastik tempat larva di bawah dengan suhu kolam pendederan. Sebelum larva ditanam harus dilakukan penyesuaian suhu dulu, biar kalau enggak takutnya nanti suhu di kolam larva sama dengan yang di sini beda. Ya. Nanti efeknya kelihatannya dari apa Pak? Efeknya nanti kalau larva kan riskan ya bisa mati. Itu kalau suhu terlalu jauh, kalau larva bisa mati. Panen penederan atau panen benih dapat dilakukan setelah 1 sampai 2 bulan pemeliharaan dan disesuaikan dengan ukuran benih. Sebaiknya panen dilakukan pada saat suhu rendah, yaitu pagi atau sore hari, untuk menghindari stres pada benih. Setelah itu dilakukan pembesaran yang bertujuan untuk memperoleh ikan ukuran tertentu hingga mencapai ukuran konsumsi. Faktor yang harus diperhatikan pada saat pembesaran diantaranya frekuensi dan pemberian jenis pakan yang disesuaikan dengan ukuran bukaan mulut ikan. Ini udah ke proses pembesaran ya Pak ya? Betul, ini udah masuk kolam pembesaran. Nah, kemudian kalau berapa lama sih Pak ini proses pembesaran dilakukan? Pembesaran itu selama 3 bulan. Oh, pembesarannya 3 bulan. Tapi ini umur ikan masih 2 bulan. Ini hasil dari pembesaran yang tadi di sana kolamnya. Setelah pembesaran 2 bulan di kolam bawah tadi, dan pembesaran 2 gitu. Langsung dipindah? Langsung dipindah ke sini.
Oh iya iya. Sebenarnya ini lebih udah 2 bulan di sini. Oh ini udah 2 bulan Pak? Ya. Oh iya udah kelihatan sih ya dari larva udah agak membesar sedikit ukurannya ya. Terus kalau ketentuan pakan sendiri ini berapa sih pakan yang diberikan setiap harinya Pak? Nah, pakan yang diberikan setiap hari untuk pembesaran ada 3-5% dari bobot berat total ikan. Nah, Tahap selanjutnya dari budidaya ikan mas marwana adalah panen. Sebaiknya panen dilakukan pada malam hari sampai menjelang pagi hari, agar ikan yang sampai ke konsumen masih dalam keadaan segar. Pemanenan baru bisa dilakukan bila ikan sudah mencapai ukuran tertentu, yaitu ukuran layak konsumsi. Ini ukuran dan usia berapa Pak ikan udah bisa dipanen Pak? ini ukuran ikan untuk dikonsumsi usianya 3 bulan. Ya. Dan untuk dikonsumsi biasa ikan bobotnya 250-500 gram per ekornya. 250 sampai 100 gram per ekornya. Wah, nah pemirsa, ini adalah ikan hasil panen dari rekayasa genetika ikan mas marwana yang sudah siap untuk didistribusikan dan dikonsumsi. Saya boleh nyoba pegang Pak? Boleh. Nggak loncat Pak? Ya, bisa boleh pegang. Balai Pengembangan dan Pemajuan Stok Ikan Nila dan Mas atau BPP SINM Wanayasa Purwakarta tidak saja mengadakan pelatihan serta budidaya ikan, namun mereka pun melakukan jemput bola terhadap para pembudidaya yang berada di sekitar balai. Hal ini dilakukan untuk lebih memperkenalkan varietas baru jenis ikan mas marwana atau mas Wanayasa di bawah seksi informasi dan publikasi BPP SINM. Baik Pak Ing, untuk keunggulan dari ikan mas marwana, pertama itu pertumbuhannya cepat. Yang keduanya, dia kuat terhadap virus KHV, koi herpes virus. Jadi kalau Pak Ing menggunakan ikan mas marwana, 30% itu lebih cepat dibandingkan ikan mas biasa. Alhamdulillah. Iya, itu mudah-mudahan jadi solusi ya buat kita, buat para pembudidaya. Bukan cuma saya aja, Pak Andri. Yang lain juga Pak Dedi sama. Ya. Pada mengeluh ini ikan mas itu sekarang udah kurang menghasilkan, kurang menguntungkan, jauh sekali dibandingkan dengan dulu-dulu ya. Pertumbuhan yang bisa mencapai 75 bahkan 80%. Kalau sekarang 60% aja susah, Pak. Iya. Mudah-mudahan Pak dengan ikan mas marwana ini ya, kita bisa meningkatkan produksi ya Pak ya. Meningkatkan Kesejahteraan ekonominya meningkat lagi. Kemasan ikan mas Iya, ini kan. betul, Ya. Pak. Bukan hanya untuk pembudidaya di sekitar balai, BPP SINM Wanayasa juga mempunyai beberapa program berupa pembinaan teknis maupun non-teknis yang ditujukan untuk masyarakat umum. Di samping itu, kebijakan lainnya adalah memperkenalkan ikan mas marwana melalui distribusi langsung ke masyarakat. Adanya budidaya ikan mas marwana di masyarakat, tentu saja balai kami tidak tinggal diam. Kita punya beberapa program, diantaranya adalah pembinaan dalam arti teknis maupun non teknis. Pembinaan non teknis, kita undang masyarakat pembudidaya untuk mengikuti pelatihan kurang lebih yang biasa kita selenggarakan selama 3 hari 3 malam, meliputi teori dan praktek. Kemudian kebijakan-kebijakan lain yang bersifat program adalah tentu dengan cara mendistribusikan produk marwana itu sendiri, yaitu kelasnya kelas induk ya, bisa dengan berbagai cara, baik dibeli langsung oleh masyarakat maupun melalui bantuan-bantuan yang kami programkan untuk masyarakat. BPP SINM Wanayasa juga telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi masyarakat yang ingin mempelajari lebih
mendalam lagi tentang budidaya ikan mas marwana, mulai dari pemberian materi hingga praktik langsung di lapangan. Selain pelatihan yang secara resmi beberapa angkatan dilakukan di balai, juga mereka bisa melalui program magang di sini, baik perorangan maupun secara kelompok. Kebetulan di balai kami ini ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan, terutama sarana praktek, kemudian sarana lainnya seperti akomodasi asrama untuk pemondokan. Prosedur terakhir dari budidaya ikan mas marwana ini dilakukan standar pengepakan ikan dengan cara dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diberi oksigen atau gas. Mas, ini lagi proses packing. Iya. Satu kantongnya isinya berapa ikan? 10 kilo kurang lebih. Isi 10 kg kurang lebih. Nah, pemirsa, ini dia adalah tahapan akhir dari budidaya ikan mas marwana. Ini adalah proses packing dan juga pendistribusian. Untuk packing sendiri, satu kantongnya berisi 10 kg ikan mas marwana untuk jarak dekat dengan waktu tempuh 3 hingga 5 jam. Sedangkan untuk jarak jauh dan waktu tempuh lebih dari 5 jam, ini berisi 5 kg ikan mas marwana. Untuk pendistribusiannya pun sudah ke seluruh Indonesia. Oh, ini berbagai terobosan yang dilakukan Balai Pengembangan dan Pemajuan Stok Ikan Nila dan Mas atau BPP-SINM Wanayasa Purwakarta. Di antaranya melalui rekayasa genetika atau pemuliaan ikan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas budidaya sehingga memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Dari semua upaya yang dilakukan pihak BPP-SINM, mulai dari pelatihan di dalam kelas hingga praktik lapangan, tidak terlepas dari upaya untuk lebih memasyarakatkan gemar makan ikan. Dengan adanya budidaya ikan mas marwana ini, tentunya selain meningkatkan perekonomian masyarakat, juga diharapkan Jawa Barat dapat menjadi sentra benih ikan air tawar tingkat nasional. Akhir kata, saya Amelia Putri beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Info Tani edisi selanjutnya.